Resmi Juventus datangkan Thiago Jallo dari Lille. Juventus mendapatkan tambahan amunisi di bursa transfer Januari 2024. Bianconeri resmi mengontrak bek asal Portugal yakni Thiago Jallo dari Lille. Pemain berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan Juventus hingga tahun 2026. Untuk mendapatkan Jallo, Juventus mengeluarkan biaya transfer mencapai 3,6 juta euro yang dibayar dalam 3 kali angsuran. Bianconeri juga mengeluarkan 1,5 juta euro dalam bentuk bonus. Penawaran 20 juta pounds Al Nassr untuk puyung fullback Tottenham kini ditolak. Al Nassr coba membangun kekuatan di bursa kali ini dengan membuka penawaran sekitar 20 juta pounds sterling untuk bisa membawa Emerson Royal dari Tottenham Hotspur untuk mau pindah ke Timur Tengah. Daily Mail menyebut jika penawaran 20 juta pounds tersebut dari mereka resmi ditolak oleh Tottenham. Penolakan terjadi lantaran tim asal London Utara itu tengah terjebak dengan masalah badai cedera. Hal tersebut membuat Emerson yang berposisi sebagai fullback harus dimainkan di pos tengah dalam beberapa laga di bawah arahan dari Ange Postecoglou. Berstatus tanpa klub, Lazio ingin amankan mantan pemain dari Mainz. Lazio berusaha memperkuat lini serang mereka dengan membidik mantan penggawa Mainz dan juga Aston Villa yakni Anwar El Ghazi. Pemain asal Belanda saat ini tak memiliki klub dan bisa diamankan secara gratis. El Ghazi diputus kontraknya dari Mainz pada November yang lalu pasca dirinya mencuit dukungan kepada Palestina. Lazio bisa mengamankannya guna memperdalam opsi di lini serang. Lang Roma memang tengah berbenah dengan mengincar pemain yang lain seperti Albert Gudmundsson. Inter Milan juara Supercoppa Italiana. Inter Milan berhasil merengkuh trofi pertama di musim kali ini. Nerazzurri mengalahkan Napoli dengan skor tipis 1-0 untuk menjuarai Supercoppa Italiana. Inter harus menunggu hingga awal masa injury time babak kedua untuk memastikan kemenangan lewat gol dari Lautaro Martinez. Berkat hasil ini, Inter Milan pun meraih gelar Piala Super Italia ke-8 mereka sepanjang sejarah, sekaligus hat-trick alias gelar ketiga secara beruntun. Simone Inzaghi ukir catatan spesial usai Inter juara Piala Super Italia. Sukses Inter Milan menjuarai Piala Super Italia membawa Simone Inzaghi kedua catatan spesial. Ia kini sudah 5 kali menjuarai Piala Super Italia dan menjadi pelatih yang paling sering memenanginya. Ia melewati Marcelo Lippi dan juga Fabio Capello yang masing-masing mengoleksi 4 kemenangan. Bukan cuma itu saja, ia juga menjadi pelatih Inter Milan yang paling banyak memenangi final turnamen yakni 5 kali. Ia melewati catatan dari Helenio Herrera dan juga Roberto Mancini yang masing-masing 4 kali membawa Inter jadi kampiun di final. Timnas Jepang gelar rapat serius jelang laga melawan Indonesia. Timnas Jepang menggelar rapat darurat jelang pertemuan kontra Timnas Indonesia di matchday terakhir grup penyisian Piala Asia. Wataru Endo membeberkan bahwa situasi rapat berlangsung lama dan juga serius. Biasanya kami para pemain tak banyak bicara dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pelatih. Tetapi hari ini para pemain termasuk saya sendiri memberikan opini masing-masing. Briefing pun berubah menjadi sesi diskusi, ungkap dari Wataru Endo. Kemenangan pun menjadi target Jepang saat menantang Indonesia di Stadion Altumama demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Malaysia, tim Asia Tenggara terburuk di Piala Asia 2023. Timnas Malaysia menjadi tim ASEAN terburuk sejauh Piala Asia 2023 yang telah menyelesaikan matchday yang kedua. Malaysia menjadi yang terburuk di antara negara-negara ASEAN, padahal mereka sudah membawa 14 pemain naturalisasi. Malaysia sudah kebobolan sebanyak 5 kali dalam 2 pertandingan. Selain itu, Malaysia masih 0 gol, sehingga dipastikan tak akan melaju ke babak selanjutnya. Justin Hubner masuk dalam starting terbaik matchday kedua Piala Asia. Bek timnas Indonesia yakni Justin Hubner tampil mantap saat menghadapi timnas Vietnam. Dia pun kemudian masuk ke dalam starting 11 pemain terbaik matchday kedua Piala Asia. Hubner di laga tersebut berhasil mengawal pertahanan Indonesia dengan baik. Vietnam cuma bisa melepaskan 3 tembakan on target dari total 11 percobaan. Atas performanya tersebut, Hubner masuk dalam susunan tim terbaik matchday kedua Piala Asia 2023 dalam formasi 4-4-2 yang diunggah dari situs resmi AFC.
Timnas Indonesia punya aparel baru. Timnas Indonesia sudah punya aparel baru. Eriko lewat brand Erspro akan jadi baju tempur skuad Garuda nantinya. Erspro sendiri dipastikan akan menggantikan Miles yang kontraknya habis di tahun ini. Dan Erspro menjadi aparel Timnas Indonesia setelah melalui proses open tender yang digelar oleh PSSI tahun lalu. Diogo Jota adalah finisher terbaik Liverpool sepanjang sejarah. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher merasa bahwa Diogo Jota kini menjadi penyerang paling mematikan threat sepanjang sejarah di Liga Inggris. Usai bisa membawa kemenangan atas Bournemouth 4-0 kemarin. Total ia telah menyumbangkan 50 gol dan juga 20 assist untuk Liverpool dari total 134 laga sejak tiba dari Wolverhampton tahun 2020 silam. Carragher tak ragu untuk menyebut Diogo Jota adalah penyelesai akhir terbaik yang telah dimiliki Liverpool sepanjang sejarah. Bahkan ia dianggap lebih mematikan daripada Mohamed Salah. Dan Carragher merasa apa yang dimiliki oleh Jota itu hanya mampu disaingi oleh ex-Liverpool yakni Robbie Fowler. Darwin Núñez punya catatan spesial. Darwin Núñez jadi bintang kemenangan Liverpool di kandang Bournemouth. Dia baru saja mencatatkan statistik yang belum dicapai pemain yang lain. Núñez menciptakan gol ketiga dari 17 pertandingan terakhirnya. Memang bukan statistik yang oke, tetapi jika ditotal secara keseluruhan di musim ini, Núñez sudah membuat 10 gol dan juga 10 assist dari 31 penampilannya. Núñez menjadi pemain pertama di Liga Inggris yang mencapai double digit dalam hal gol ataupun assist. Dan Núñez juga menjadi pemain Liverpool tertajam di kandang lawan yakni sebanyak 7 gol. Jarang-jarang juga pemain Liverpool mencapai catatan tersebut karena sebelum Núñez cuma ada 3 pemain yakni Steven Gerrard, Luis Suarez dan juga Mohamed Salah. Posisi Robert Lewandowski kini mulai terancam. Performa Robert Lewandowski saat ini tengah tak baik-baik saja. Bahkan ada indikasi dirinya mendapatkan ancaman dari Victor Roque yang sudah mulai mendapatkan menit bermain guna menjadi penyerang nomor 9 di Barcelona. Robert Lewandowski yang punya posisi tak tersentuh perlahan mulai digantikan oleh sosok lain. Musim ini performa pemain asal Polandia tersebut memang jauh dari harapan. Meski ia masih mampu mendulang 12 gol dan juga 5 assist dari total 27 laga. Namun sang pemain boleh dibilang turun secara performa. Spurs mengklaim bahwa Xavi memberikan tekanan kepada Lewy melalui kehadiran dari Victor Roque. Blaugrana berharap cara tersebut bisa membuat pemain asal Polandia tersebut terpacu guna memberikan versi terbaik dari dalam dirinya. Liverpool hidupkan minat kepada pemain timnas Belanda. Klub Liga Inggris Liverpool nampaknya masih penasaran terhadap Dan Koopmeiners. Deres dikabarkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan kembali pemain Atalanta tersebut. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Jurgen Klopp menilai Liverpool masih membutuhkan tenaga Koopmeiners untuk bisa memperkuat lini tengahnya. Liverpool harus bergerak cepat jika ingin bisa mendatangkan pemain asal Belanda tersebut, karena sang gelandang punya peminat lain. Klub Serie A yakni Juventus juga dikabarkan berminat untuk bisa memboyong sang gelandang. Mason Greenwood bersiap kembali ke Manchester United. Mason Greenwood dilaporkan bakal kembali ke Manchester United terlebih dahulu sebelum nantinya menentukan langkah selanjutnya usai setan merah menunjuk sosok direktur olahraga baru nanti. Jurnalis transfer yakni Fabrizio Romano menyebut belum ada keputusan pasti soal masa depan dari Greenwood dari Manchester United. Nasibnya akan ditentukan ketika Manchester United sudah memiliki direktur olahraga yang baru. Menurut Romano, direktur olahraga baru United itu juga bakal memikirkan tentang nasib dari Jadon Sancho. Diketahui ia baru saja dipinjamkan pada Dortmund sampai akhir musim. Tinggalkan Tottenham, Pierre-Emile Hotspur menuju Juventus. Saga masa depan dari Pierre-Emile Hotspur nampaknya sudah memasuki babak baru. Sang gelandang dikabarkan akan segera pergi dari Tottenham untuk bergabung dengan Juventus. Menukil laporan dari Sky Sport, Hotspur memutuskan untuk pergi dari Tottenham karena ia ingin mendapatkan jam bermain. Dan menurut laporan tersebut, Pierre-Emile Hotspur sendiri saat ini condong untuk pindah ke Italia untuk bergabung dengan si Nyonya tua. Tim asal Turin tersebut sedang mencari gelandang yang baru karena mereka butuh pengganti Paul Pogba yang tersandung kasus penyalahgunaan doping.
West Ham kebut transfer dari Calvin Phillips. Dilansir dari Fabrizio Romano, Phillips kemungkinan besar akan tetap bertahan di Liga Inggris. West Ham United dilaporkan saat ini menjadi yang terdepan untuk bisa mengamankan sang gelandang. West Ham saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Manchester City terkait transfer itu. Phillips sendiri dikabarkan antusias untuk pindah ke West Ham United karena David Moyes menjanjikannya jam bermain secara reguler dan ia membutuhkan itu agar bisa bermain di Euro 2024 bersama timnas Inggris. Sepakat secara personal, Frankfurt segera amankan Ekitike. Eintracht Frankfurt sudah mencapai kesepakatan personal dengan penyerang PSG yakni Hugo Ekitike. Ada potensi pemain asal Prancis tersebut bakal merapat ke kota Sosis dalam waktu yang dekat ini. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, De Alder memang sudah lama mengidamkan sang pemain untuk bisa segera merapat. Kini deal kian mendekat dan akan segera terrealisasi, dan Ekitike disebut siap mendapatkan pemotongan gaji mulai dari 4 juta euro menjadi 3 juta euro. Meski begitu, Frankfurt baru akan memulai negosiasi dengan PSG terkait pembicaraan transfer yang mengaitkan dirinya. Ivan Toney masuk dalam daftar belanja musim panas Manchester United. Manchester United nampaknya masih tertarik kepada sosok Ivan Toney. Setan Merah dilaporkan akan mencoba memboyong sang striker di musim panas nanti. Kimi Sport melaporkan bahwa Manchester United masih akan memantau situasi transfer dari Toney tersebut. Ini disebabkan Brentford memasang harga yang sangat tinggi untuk sang pemainnya itu. The Beast menginginkan sekitar 100 juta pound sterling untuk jasa sang striker. Namun harga ini dikabarkan akan turun pada musim panas mendatang. Benzema berminat balik ke Eropa. Karim Benzema dilaporkan telah menjadwalkan pembicaraan dengan pejabat sepak bola Arab Saudi perihal kabar keluarnya dia dari Al Ittihad pada bursa kali ini. Benzema dikaitkan dengan Arsenal dan juga Chelsea. Pemain asal Prancis tersebut dilaporkan tidak bahagia di Saudi setelah kepindahannya pada musim panas kemarin dari Real Madrid dan diperkirakan akan kembali menuju Eropa. Jurnalis Fabrizio Romano mengatakan para petinggi Liga Pro Saudi dikatakan akan melakukan segala cara untuk bisa mencegah salah satu nama bintang mereka pergi dari Saudi. Pejabat Liga berusaha meyakinkan Benzema untuk tetap tinggal di negaranya, meski itu hanya berpindah tim saja. Chelsea berniat datangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Chelsea kabarnya ingin memanfaatkan situasi keuangan dari Newcastle United yang kini memburuk dengan mengincar pemain andalan mereka yakni Bruno Guimaraes. The Blues dikabarkan sangat menginginkan pemain 25 tahun tersebut untuk bisa bergabung dengan tim mereka guna membentuk lini tengah yang solid bersama Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo.